Halo teman-teman, dengan Hendra yang lagi kita bakalan ngebahas tentang soal-soal yang ada di trust, tapi kita penyelesaian menggunakan metode section atau metode potongan. Untuk ini sama sebenarnya kayak video kemarin, ada kan salah satu soalnya juga pakai metode section. Nah, tapi kita bakalan coba lebih banyak kasus, lebih banyak bentuk dari sistem trustnya. Nah, untuk soal yang pertama kita bakalan ngebahas tentang sebuah kerangka sayap pesawat. Jadi ini sebenarnya badan pesawat, ini sayapnya gitu kan. Nah, dia bilang nih kalau the internal drag thrust for the wing of like airplane is subjected to the force zone. Jadi pembebanannya itu dari anginnya secara secara pendekatan dari kenyataannya gitu. Nah, ini anginnya nih ngelewatin sini nih. Nah, terus determine the force in member BC, BH, and HC. Nah, yang ditanya itu yang di bagian daerah BC, mana di sini BC, terus BH, dan sama yang terakhir itu ada di HC. Ini ya. Gitu. Nah, dari situ ya nggak sih BC, HC sama BH. Oke, benar ya. Nah, dari situ dia nanya nih, state if the member are in tension or compression gitu. Ya udah, kita coba langsung pakai metode potongan gitu. Gimana caranya? Caranya ini cukup sederhana sih sebetulnya. Karena apa? Karena kan sistemnya ini di sebelah sini tuh nggak ada pivotnya kan. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung pivot yang sebelah sini, karena kita bisa melakukan pendekatan dengan melakukan potongan di sini nih. Set gitu. Jadi kita ngambil yang daerah sebelah sini, kita buang yang daerah sebelah sini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu biasanya kalau soal-soal kayak gini kan perlu menghitung pivotnya dulu gitu kan. Atau biasanya tuh pakai sigma moment gitu. Tapi untuk yang kasus ini kita bisa langsung potong gitu. Terus gimana free body diagramnya? Jangan lupa ya, selalu gunakan free body diagram. Nah, berarti kalau aku ambil potongan di sini kan, potong gitu kan. Nah, terus di sini aku ambil kayak gini. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini potongannya deh. Nah, kalau aku sebenarnya konsisten aja sih untuk ngambil asumsi arah gayanya gitu. Nah, kalau aku selalu ke arah kompresi dulu aja gitu, atau ke arah ke dalamnya gitu. Karena apa? Ya nggak apa-apa. Lebih nyaman dibuat gitu aja. Daripada soalnya kadang tuh kita tuh kejebak gitu, ini arahnya ke dalam apa keluar sih, akhirnya ngabisin waktu doang. Sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali gitu, nanti bakalan di benerin sama perhitungan dengan tanda minus gitu kalau misalnya kebalik gitu. Kalau udah positif berarti udah nggak kebalik. Nah, ini kayak gini nih kurang lebihnya lah. Nah, terus di sini dapat pembebanan 80. Terus di sini dapat pembebanan, di sini lagi agak dekat lagi sini. Sini 60, terus yang di sini ini 40 gitu. Ini jaraknya 2 feet. Ini 1,5, ini 2 gitu. Nah, aku buat detail lagi ya di sini. Segini ya. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini udah dapat nih sistemnya kan. Aku tulis di sini deh. A, G, F, C, terus di sini D, sini E gitu. Nah, jadi kita udah buat nih, udah punya sistemnya kan. Ya udah, kita tinggal ngelakuin apa nih? Kita tinggal ngelakuin persamaan aja nih, persamaan dari sistemnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, menurut ini kan kita belajar statika struktur kan, pasti sigma F tuh akan sama dengan 0 gitu. Atau sigma M sama dengan 0 gitu, nggak gerak soalnya mereka. Nah, F ini ada dua kan, ingat-ingat lagi, ada yang Fx sama Fy gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari mana nih? Nah, bisa teman-teman langsung mulai dari sigma M, bisa dari juga sigma F gitu kan. Kalau M kan teman-teman harus ngaliin nih, M itu adalah F.R kan. Nah, jadi menurut aku ini nih kalau memang bisa diselesaikan menggunakan yang persamaan gaya, kenapa harus pakai momen gitu. Tapi teman-teman juga bisa pakai momen gitu. Nah, coba untuk yang kasus ini kita lihat nih ada berapa komponen nih. Oh ya, aku lupa ini tadi namanya. Di sebelah sini ada I, berarti di sini ada namanya FHI.
Terus di sini ada hurufnya B ya. Ini FBH. Yang ini ya. Terus yang ini ada ini di sini ada B juga, FBC berarti. Nah, gitu. Ini kalau dilanjutin ke sini nih. Nah, terus gimana? Nah, terus supaya biar lebih nyaman, kalau aku sih lebih enak untuk memulainya tuh dari sigma momennya gitu. Kenapa? Karena sigma moment itu bisa ngebuat gaya-gaya yang nggak kita ketahui itu kayak hilang gitu. Karena melewati poros putarnya. Nah, aku pengen muternya itu di mana ya? Di H aja deh. Nah, kalau di H otomatis aku bakalan ngebuat si FH ini 0 sama FBH ini 0. Berarti kita bisa dapetin si FBC gitu. Oke, kita coba ya. Misalnya sigma moment di H, aku ngambil ke atasnya positif ya. Nah, moment di sini berarti kalau ini arahnya kemana? FBC-nya negatif ya, karena dia ngelawan arah jarum jam. Sedangkan kita yang searah jarum jam yang positif, berarti negatif. FBH, kok FBH, FBC maksud saya. FBC jaraknya berapa dari sini ke sini? Dari sini ke sini kan harus tegak lurus kan ini berarti kan. Nah, jaraknya itu 2 feet gitu. Terus apalagi nih? Yang ini ngelewatin titik juga kan? Sama kayak ini sama kayak ini. Makanya ini cancel out. Ini berarti ini 0 terus ditambah lagi dikurang berarti ini kan arahnya ke sini kan, ngelawan counterclockwise semua juga kan. Berarti negatif lagi 60. 60 dikali berapa? Panjangnya nih. Di sini kan 2 meter juga, tegak lurus nih. Berarti di sini dikali 2 meter, 2 feet maksud saya. Terus di ini dikurang 1,5. Terus tambah ini kan 40 kan. 40 muter ke sini juga negatif 40. Lengan bebannya berapa? Lengan bebannya 1,5 ditambah 2 atau berarti 40 dikali 3,5 gitu. Ini harus sama dengan 0. Udah nggak ada lagi kan komponen gayanya. Nah, terus dari situ ya udah kita tinggal pindahin aja nih. Aku pindah nih. FBC dikali 2 sama dengan, aku jumlahin semua nih. Minus 60 dikali 2 dikurang minus 40 dikali 35. Nah, ini hasilnya berapa sih? Nah, ini nanti hasilnya hitung dulu ya. 60 dikali 2 ditambah 40 dikali 3,5 gitu. Nah, ini 260 gitu. Berarti ada minusnya tadi kan, 260 minus gitu. Nah, terus ya udah ini tinggal ke bawahin lagi, FBC berarti sama dengan minus 260 dibagi 2 atau minus 130 gitu. Nah, satunya apa? Nah, kalau teman-teman bingung satunya apa, ya udah LB fit aja. Kan sebenarnya ini tadi LB, ini LB, ini LB gitu kan. Terus ini fit kan dua-duanya. Ya udah difitin aja, tulis aja LB fit gitu. Nah, terus apa? Udah dapat ya FBC-nya. Ya udah, habis itu kita coba cari yang lain, parameter yang lain. Gimana cara nyari parameter yang lain? Teman-teman bisa pakai momen lagi sebenarnya. Misalnya momennya taruh di sini nih. Otomatis nanti teman-teman bisa dapatin FH gitu, ya enggak? Nah, tapi teman-teman juga sebenarnya bisa cukup ini kalau menggunakan sigma FX gitu, atau FY. Nah, kita coba ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai sigma FY, teman-teman bisa mulainya tuh dari ini nih. Aku anggap aja sigma FY gitu kan. Nah, sigma FY teman-teman kalau perhatiin nih, komponen Y-nya apa aja nih? Ini satu yang 80, 60 sama 40. Sedangkan FBC sama FH dia nggak ada sama sekali kan komponen Y-nya kan. Nah, karena nggak ada komponen Y-nya berarti kita bisa apa? Kita bisa ngasumsiin bahwa FBH ini bakalan jadi satu-satunya variabel yang nggak diketahui. Berarti kita bisa menggunakan sigma FY karena satu persamaan harus satu variabel yang nggak diketahui untuk bisa diselesaikan. Nah, yaudah kita masukin nih. Aku anggapnya ke atas positif, berarti FBH aku positif ya. FBH positif berarti FBH terus ditambah lagi ini positif ke atas semua ya. Tambah 80 ditambah 60 ditambah 40. Nah, tapi teman-teman harus perhatiin lagi nih, ternyata FBH-nya tuh miring gitu. Berarti kita harus apaan? Harus proyeksi terhadap sumbu Y gitu. Gimana caranya? Nah, caranya teman-teman tadi harus lihat dulu di sebelah sininya. Ternyata di sebelah sininya tuh jaraknya tuh 2 nih. Sini 2, di sini 2 gitu. Otomatis kalau di arah bawahnya sini 2, di sini 2, berarti ini sebenarnya sudutnya tuh kayak gini nih.
Nah, ini 2, berarti di sini sudutnya berapa? 45 gitu. Ya udah, berarti FBHY ini sebenarnya adalah FBH yang diproyeksikan terhadap cos 45 gitu. Dikurang mau sin mau cos itu sama aja kalau 45 kan. 80 ditambah, aku masukin aja nih. 8 tambah 6 tambah 4. Berarti ini 180. 80 gitu. LB ya. Nah, sama dengan ditambah, kenapa minus jadinya? 0 gitu. Makanya FBH-nya berapa? FBH sama dengan, aku ganti aja biar kelihatan. FBH berarti 180. Ini aku pindahin ke sini, berarti ini masih minus ya. Per cosnya aku bawahin sudah. Cos 45 gitu. Nah, dengan berapa nih? 180. Cos dari 45 itu nanti dapatnya sekitar 255 gitu. Ya nggak sih? Kita coba cari ya. 180 bagi cos 45 itu. Mesin tak error ya. Oh, harus tutup ya. Oh, itu. 254,55 gitu. 254,56 LB gitu. Nah, ini masih minus gitu. Nanti ya kita bahas minus-minusnya. Nah, terus yang terakhir nih. Yang terakhir kita mau nyari si apa ya? Kita mau nyari apa sih tadi? Nah, yang pertama tadi kan kita mau nyari si BC. BC belum. Nah, BC ini kita tinggal cari nih. Gimana cara nyari si BC? Nah, nyari si BC-nya kita udah dapet BC ternyata. Si BC-nya udah. Terus BH-nya udah. Nah, terus kita butuh nyari apa nih? Butuh nyari si HC yang di sini nih. Maaf nggak kelihatan ya. Di sini nih. Nah, tapi aku terus di sini dulu deh apa yang dicari nih. Yang dicari tadi adalah FBC, FBH sama FHC gitu. Nah, udah. Nah, di sini nih berarti kita harus ngelakuin potongan baru lagi. Nah, potongan barunya gimana? Nah, kalau motongnya kayak gini kan ribet kan ya. Soalnya bakalan 1 2 3 4 gitu kan. Ya, kita potong kayak gini aja nih. Gitu. Nah, ini udah kita masukin nih potongan baru. Ya, ini kelihatan nggak tadi potongnya? Di sini ya potongannya. Nah, terus ya udah kita masukin potongan baru. Kalau potongan baru kita berarti bentuknya seperti ini, ada bagian sedikit ke sini. Terus turun ke sini. Ada ke sininya. Terus ada ke sininya gitu. Ini potongannya nih. Nah, terus aku balik lagi, kalau aku sering ngambilnya yang kompresi aja gitu. Ini juga kompresi, di sini juga kompresi gitu. Yang ini tadi F BC, ini F GH, terus yang ini adalah F HC, F HC yang ini ya. Nah, kita mau cari mana yang FHC doang kan? Nah, kita tahu di sini masih ada yang 80, 60 sama 40. Ya udah kita tinggal masukin gimana caranya. Tuh dapat ini nih. Ini kan komponennya cuma Y kan? Ya gak? Nah, ya udah berarti kita tinggal masukin aja komponen sigma Y gitu. Kenapa? Ini komponennya kita nggak tahu, tapi ternyata ini kan sebenarnya cuma di sumbu X kan. Ini juga sumbu X gitu, walaupun kita tahu nggak masalah kan tadi. Nah, terus ya udah kita masukin aja sigma Y. Dengan ke atas itu positif, aku masukin nih 80 ditambah 60 ditambah 40, 1 2 3. Terus yang ini X kan berarti nggak berpengaruh, berarti tinggal masukin ini nih minus FHC gitu. Kemudian aku pindahin ke sini nih FHC-nya. Berarti 80 ini 40 jadinya 1800 LB gitu. Ini udah positif. Nah, tadi kan aku bilang kan, aku ngambilnya itu semuanya itu arahnya kompresi gitu. Nah, terus ternyata pas aku hitung-hitung nih, dari paling atas dulu deh. Ini ternyata hasilnya minus. Otomatis FBC aku yang awalnya ke arah kompresi, yang neken semua itu, berarti ini salah. Harusnya kebalik gitu. Kalau ini kompresi, kebalikannya berarti di sini adalah harusnya tension gitu. Terus gimana yang ini nih? Yang FBH. FBH-nya juga sama di sini negatif gitu. Aku ngambilnya kompresi. Kalau aku dapatnya negatif, berarti aku di sini harusnya tension gitu. Nah, sedangkan di sini apa? Di sini positif nih yang FHC.
Dan aku ngambilnya tadi kompresi, berarti udah bener ini kompresi gitu. Jadi kita dapat kompresi, tension sama tension gitu. Itu kelar untuk yang bahasan pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua juga sama, kita pakai metode section lagi gitu. Nah, tapi kita agak naikin kompleksitasnya sedikit. Nah, ini nih. Nah, set. Nah, dia tuh ada sistem trust ya. Aku juga kurang tahu sih ini. Nah, dia bilang tuh determine the force in member DC, HC sama HI. Nah, terus sama kok ditanya compression atau tension gitu. Nah, aku nggak tahu ini sebenarnya sistemnya sistem di apa sih kalau di dunia nyata. Nah, kalau teman-teman tahu nanti boleh lah ada komentar kayak sesekali kayak di ininya di classroom. Oke, terus kita coba bahas yang ini. Nah, pertama teman-teman harus ngedefinisiin dulu nih di sebelah mana potongannya nanti. Pertama DC yang mana nih? Oh, bagian sebelah sini nih. Terus HC yang mana nih? HC yang ini nih. Nah, terus satu lagi mana nih? HI yang mana nih? Yang ini gitu. Nah, berarti kita harus motong yang mana nih? Potong yang ini aja nih, set gitu. Nah, kalau potongannya ke situ, bagusnya kita ngambil yang mana? Nah, kita evaluasi lagi nih untuk sistem dari pivotnya. Di sini pivotnya apa nih? Pin. Nah, pin berarti kita bakalan punya kayak gini. Nah, sedangkan di sini apa? Di sini roller nih. Berarti kita coba punya kayak gini nih. Nah, sederhana yang mana nih? Sederhana yang ini dong. Makanya kita coba cari nilai ini aja, nggak usah kita coba cari nilai ini. Nanti kita buang aja yang ini, tapi kita evaluasi dari sistem atas gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah kita buat free body diagram baru lagi aja dulu. Nah, kalau kayak gini, free body diagramnya tuh bisa dibuat kayak gini nih. Set, 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 set. Nah, gitu aja. Nah, di sini, eksternal gayanya sama ininya yang diketahui apa? Di sini kan bakalan aku jadiin pivot ya, A gitu. Nanti di sini F, terus di sini E gitu, terus di sini ada D, C sama B gitu. Kenapa dalamnya nggak perlu digambar? Karena itu internal system gitu. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan itu nggak ngaruh gitu. Nah, coba kita buat di sini. Ini step sectionnya nih 2. Ini 2, ini 2. Terus yang di step section di sini 1,5 sama 1,5 gitu. Nah, udah. Kita coba pakai gimana cara dapetin ini? Pokoknya kalau nyari-nyari pivot itu gunakan sigma moment. Karena apa? Moment itu bakalan menghilangkan gaya yang nggak kita ketahui, dan di bagian A ini banyak yang nggak diketahui, yaitu ada AY dan AX harusnya gitu kan. Yaudah kita pakai sigma moment di A nih untuk dapetin si FY di sini. Gitu. Yaudah kita coba masukin nih. Apa aja komponen gayanya? Nah, aku kekecilan sih gambar ini. Jadinya kita ngeliat di bagian sini aja nih. Komponen gaya eksternalnya ada apa aja nih? Nah, pertama kita taruh di momen A gitu kan. Tutup sini berarti. Berarti ini mati. Semua di gaya di momen A itu mati gitu. Semua gaya di titik A mati. Nah, terus aku pengen fokus langsung ke daerah sininya nih. Nah, dia kan arahnya clockwise gitu kan. Nah, aku pengen berarti ngebuat ini counter clockwise-nya jadi positif supaya ini langsung jadi negatif. Jadi aku langsung buat negatif FY dikali. Nah, jaraknya berapa nih? Nah, jaraknya kita bisa mundurin nih. Set untuk dapatin tegak lurus di sini nih. Nah, tegak lurusnya berapa nih? Di sini 2, di sini 2. Nah, berarti di sini adalah 4 meter gitu. Terus gimana lagi? Nah, terus yang ini lagi nih. Nah, yang ini arahnya counter clockwise kan? Set ke sini kan. Nah, berarti di sini 40 ditambah jadinya 40 dikali berapa jaraknya? Cuma 2. Gitu. Terus ini juga nih. Nah, tapi ternyata ini ngelewatin si titik poros A gitu. Set gitu kan. Otomatis ini dikali 0. Nah, anggapnya nggak ada berarti. Nah, terus ada berapa lagi? 2 gaya lagi nih. Nah, sekarang yang 30. 30 arahnya kemana? Counter clockwise juga kan? Nah, kalau counter clockwise juga berarti positif lagi gitu. Di sini berapa nilainya? 30. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya udah dikasih tahu nih. Ini 1,5, ini 1,5 dari titik A. Berarti dikali 3 gitu. Terus ada lagi nih 40. Terakhir 40 ke sini juga, counter clockwise juga. Berarti di sini positif juga. Nah, 40 ini jaraknya dari si poros A adalah 1,5. Nah, ini harus sama dengan 0 gitu.
biar kan, jadi kalau kayak gini enak kan, aku langsung pindahin ke samping kan. Nah berarti FY-nya adalah 40 ini, 40 kali 2 80, 30 kali 3 90, 40 kali 1,5 berapa, 4 kali 15 60. Ini bukan dikali, ditambah 60 gitu kan, kali ini. Nah per yang 4 ini aku pindahin ke bawah 4 gitu. Nah ini nanti dapatnya teman-teman 8 tambah 9 17, 17 tambah 6 23. Nah 230. Nah 230 itu ya nggak sih, kita hitung aja lah biar lebih nyaman. 80 tambah 90 tambah 60, aduh salah lagi, dibagi 4. Nah dapatnya 57. Aku cek dulu bener nggak, sama nggak. Nah ya, ini dapatnya 57,5 Newton gitu. Nah terus selanjutnya apa nih? Nah selanjutnya kita bisa ngelakuin potongan tadi, gambar potongan ini. Nah gimana free body diagram potongan, free diagram section. Yaudah kita buat aja nih, langsung tarik gini gini. Nah gini, aku gedein aja lah biar ini, biar nggak kecil-kecil banget, biar nanti gampang lihat nih. Terus ke sini, ini ke sini ya. Terus ini baru potongannya nih, set, potong, ini potong gitu. Set. Nah di sini aku balik lagi, semuanya aku ngambil kompresi gitu, nggak masalah. Nah kompresi di sini ini adalah FDC, terus di sini ada kompresi lagi FCH, terus di sini ada kompresi lagi nih FHI gitu. Di sini ada 50 kilonewton. Oh tadi kilonewton ya, ini kilonewton nanti. Nah terus di sini ada 40 gitu. Nah jaraknya di sini 2, di sini 2. Terus dari sini ke sini ininya 1,5 gitu. Nah di sini poin apa nih? So, ini poin D. Ini penting soalnya nanti siapa tahu dipakai untuk titik poros kan. Sini C. Terus di sini nanti ada H gitu. Nah oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti bisa digedein lagi punya teman-teman supaya lebih gampang ngelihatnya. Nah terus gimana? Ya udah, kita mau cari apa dulu nih? Nah yang jelas kita di sini ada lupa nih FY. Nah kita teman-teman telah dulu gayanya tuh arahnya kemana aja nih. Ini ada FY, ini ada FHI, ini ada FCH, ini FDC 50 sama 40. Nah ternyata kalau teman-teman perhatiin nih, komponen Y-nya ini ada dua nih, DC sama FHI ya kan, yang nggak diketahui di sini kan. X-nya FCH sama FDC ini juga nggak diketahui, dan FDC ini kan ada dua kan, X sama Y kan. Berarti ini kita nggak bisa langsung pakai sigma F. Ya udah, kita pakai sigma momen dulu nih. Sigma momen mau ditaruh di mana? Usahakan dua yang hilang. Dua yang hilangnya di mana? Nah teman-teman bisa milih nih. Teman-teman bisa milih di mana aja nih, bisa di C bakalan hilang nih, ya kan? Atau bisa juga di sini di H, ini juga C, FCH sama FHI-nya bakalan hilang. Nah untuk sekarang aku ngambil yang FC aja dulu deh. Maksudnya di titik C. Nah, titik C ini berarti aku ngilangin dua ini. Berarti nanti aku bakalan dapat yang FHI gitu. Aku ambil karena ini naik ke atas, berarti aku ke bawah aja yang positif. Nah, berarti ini terhadap C, si FHI ini arahnya berlawanan arah kan sama yang positif aku kan. Berarti di sini negatif FHI. Jaraknya berapa? Nah jaraknya tadi aku di sini belum buat ya. Nah di sini jaraknya 2 meter juga gitu. 2 meter gitu. Nah, berarti ini dikali 2. Terus apa lagi komponennya nih? Komponen ini mati, komponen ini mati. Nah, berarti tinggal komponen ini gitu. Komponen ini berarti 50, arahnya kemana? Ke bawah. Porosnya kan. Nah, berarti di sini positif. 50 dikali sama 2 gitu. Ini berapa? Nah, terus ini berapa? Sama ke sini juga kan? 40, berarti positif 40 gitu. Positif 40 terus gimana kalau positif 40? Dikali berapa? Kali 2 tambah 2 lagi kan untuk sampai C. Dikali 4 berarti. Nah, terus ada satu lagi nih, FY yang ke atas gitu. Berarti ini baru negatif lagi. FY-nya dikali berapa nih? 2 dikali 2 tambah 2 tambah 2. Berarti di FY-nya dikali 6 gitu. Nah, ini harus sama dengan 0. Udah deh, habis itu
Nah, kita bisa dapat ini FHI-nya. Nanti aku pindahin ke sini kan, FHI sama dengan nanti tinggal dibagi 2 aja nih. 50 kali 2 berapa? 50 kali 2 50 kali 2 100, 4 kali 4 116. Nah, terus FY-nya tadi 4 ini ya. Aku sebenarnya udah ngitung sih, aku langsung masukin aja ya, nanti dapatnya teman-teman tuh sekitar 85 gitu. Nah, ini harus dibagi 2 lagi untuk ini, berarti sama dengan 42,5 gitu. Dan ini nanti dapatnya tuh negatif, teman-teman. Aku buktiin deh biar kelihatan. Nih, 50 kali 2 50 kali 2 terus ditambah 40 kali 4 terus dikurang FY nya berapa tadi kita dapat 57,5 dikali dengan 6 gitu per 2 ya, langsung sini aku tuh minus 85,2 gitu atau minus 42,5 gitu. Ingat ya, nanti ada minusnya di sini, jangan lupa nanti. Nah, terus habis itu apa? Habis itu kita bisa nyari apa lagi nih? Ini udah dapat. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman bisa ngelakuin langsung karena ini komponen FY kan. Nah, berarti satu lagi komponen FY yang belum kita ketahui, yaitu si FDC. Ya udah, berarti kita bisa langsung pakai sigma FY gitu. Aku anggapnya positif ke atas. Nah, berarti aku jumlahin semua dulu nih. Nah, apa aja yang ke atas nih? Pertama FY ke atas. FY ke atas, terus FHI ke atas. FHI ke atas, terus ke atas lagi apa lagi nih? Si FDC kan? FDC itu yang mau kita cari nanti kan. Nanti dulu deh, aku taruh di belakang deh. Terus dikurang 50 deh. Kan turun ke bawah, 40 juga turun ke bawah gitu. Baru yang FDC-nya kita naik FDC. Nah, tapi FDC-nya apa? Harus kita proyeksi ini terhadap sumbu Y gitu. Nah, tadi kita cek dulu kan. Kalau misalnya sudut di sini berapa gitu. Sudut yang di sini berapa? Kita mau proyeksiin kan. Sudut di sini berapa gitu. Sudut yang di sini kita mau proyeksiin ke sumbu Y. Atau sudut di sini deh. Nah, aku buat gambar di sini biar lebih agak jelas gitu. Nah, sudutnya itu aduh, nggak proporsional lagi. Ini. Nah, di sini 1,5, di sini 2 gitu. Nah, kan ini sebenarnya segitiga ajaib kan. Maksudnya 2 ini kayak 3 4 5 gitu. 3 4 5 ya enggak? 3 4 5 gitu. Nah, berarti kalau sini 3 4 5 pasti di sini 2 3 2,5 gitu. Gitu. Atau kita buat aja deh biar lebih enak deh. Sudutnya aja lah biar teman-teman nggak ini bingung juga. Jadi nanti kalau ada soal selanjutnya teman-teman nggak perlu ribet gitu. Nah, gimana cara dapat sudut ini? Ya udah pakai tan aja nih. Tan depan samping gitu. Berarti atan berarti kan dapatnya tan theta sama dengan depannya 2 per sampingnya 1,5 gitu kan. Nah, berarti kalau dibuat arctan sama dengan arctan dibuat theta sama dengan arctan dari 2 per 1,5 gitu. Berapa arctan dari 2,5? Arctan 2 per 2 per 1,5. Nih, dapatnya 53 nih. 53,13 derajat. Nah, yaudah. Nah, teman-teman, tapi ini sudutnya di atas ya, yang di atas ini kan. Berarti kalau kita mau proyeksiin berarti pakai cos ya. Kalau kita mau proyeksiin ke atas ini kan. Ini kan punya si FDC-nya tadi kan. Nah, kita mau ke FY berarti proyeksinya ke sini gitu kan. Nah, berarti nanti kita FDY ini kita harus sampingin sama cos gitu. Nah, aku lompatin ke bawah sini perhitungannya. Sigma FY sama dengan FY kelihatan ditambah FHI dikurang 50 dikurang 40 ditambah FDY-nya aku ubah nih. FDY-nya berarti kok FDY yang dong sih? FDC pada sumbu Y FDC. Nah, berarti aku apain? Cos sama tetanya 53,13 gitu. Yaudah, ini sama dengan 0 kan. Aku pindahin dari sini. Kalau ini positif berarti ke samping adalah negatif kan. FDC sama dengan FY-nya berapa? FY-nya udah dikasih tahu nih. Nilainya tadi 47, nah, aku langsung masukin aja ya. FY-nya
57,5 segini aja 57,5. Terus FHI nya udah kasih tahu juga, FHI yang di sini arahnya kemana FHI ya teman-teman, arahnya kemana nih. Nah ini tadi kan ke arahnya aku asumsinya ke atas kan, tapi karena ini negatif berarti kemana arahnya, berarti ke bawah. Nah berarti ya udah kita langsung masukin aja negatif 2,5 gitu. Terus negatif 50, negatif 40, terus udah kan, ini aku pindahin ke samping kan, terus dibagi dari cosnya, cos 53,13 gitu. Dapat deh hasilnya adalah 1 minus lagi nih, minus 124,9 atau berarti minus 125 aja gitu. Nah ini minus berarti FDC nya positif udah 125 gitu. Nah terus apalagi yang belum dapat nih, udah semua ya, ini udah dapat, si FHI udah dapat, ini FDC udah dapat. Oh masih ada satu lagi yang belum dapat ya, kita mau nyari apa sih, DC, HI sama HC. Nah tinggal yang HC yang belum dapat nih, HC di sini CH. Nah CH berarti komponen terhadap sumbu X gitu. Ya udah teman-teman langsung masukin aja sigma fx gitu, karena ini yang belum diketahui cuma satu-satunya, pasti kita bisa nyelesain pakai persamaan apa aja gitu. Tapi kalau f-nya nggak bisa karena ini kan komponennya di x kan. Ya udah masukin fx sama dengan apanya nih, komponen fx. Ini bukan, ini bukan, FHI bukan, berarti cuma FDC. Ya udah kita masukin FDC untuk sumbu x. Aku FDC arahnya kemana? Udah benar, kompresi arah ke kiri. Nah berarti FDC nya ke kiri, berarti ini negatif. Terus negatif lagi nih aku, soalnya FCH nya ke kiri juga kan. Ya udah FCH nya ke kiri juga, berarti di sini tulis aja nih FCH gitu. Nah terus FDC nya gimana? Kalau kita kan tadi proyeksinya ke arah sumbu Y, jadinya cos kan, berarti kalau sumbu X pasti sin gitu. Kalau teman-teman bingung langsung aja gitu, FDC sin 53,13 dikurang FCH gitu sama dengan 0 gitu. Berarti FCH sama dengan minus FDC nya berapa, kita masukin nih. FDC nya tadi, FDC nya 125 tapi minus ya, minus 125 dibagi kok dibagi sih, cos sin, maksud saya sin 53,13. Nah minus 9999, nah 100 gitu. Ini semuanya kilo Newton. Nah kita cek lagi nih sekarang. Nah ini tadi udah negatif kan, karena semuanya aku ngambil kompresi, berarti di sini tinggal jadinya tension. Nah yang FAI yang tension. Nah terus apa lagi? Nah terus yang ini nih. Nah yang ini udah positif karena semuanya kompresi, berarti sini udah langsung kompresi gitu. Terus satu lagi nih. Nah satu lagi yang ini negatif juga. Berarti sini kebalikannya dari kompresi yaitu tension. Sama nggak kelihatan. Ini negatif juga, berarti tension kebalikannya kan. Nah gitu. Berarti udah dapat semua nih. FHI itu tension. Terus yang FDC itu kompresi. Sama yang terakhir ini yang FCH itu tension. Nah gitu teman-teman. Thank you. Nah sebenarnya ada satu soal lagi yang aku udah siapin. Dia cenderung lebih sederhana sih, tapi nanti ini jadiin PR aja lah. Udah gitu aja obrolan hari ini. Good luck untuk metode sectionnya. See you.